Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Apa kalian masih ingat minggu lalu kita membahas apa saja? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana proses pembekuan darah berlangsung. Kemudian golongan darah. Nah, golongan darah ini kita hanya mempelajari pada golongan darah sistem ABO dan resus. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem golongan darah resus dan juga transfusi darah. Sebelumnya, Ibu mau tanya terlebih dahulu pada kalian semua. Apa yang kalian ingat tentang golongan darah sistem ABO? Ya, jadi golongan darah sistem ABO itu ada 3. Benar sekali. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar, kalian bisa baca sendiri di slide yang sudah Ibu bagikan ya. Sebelum Ibu memulai penyampaian materi pada hari ini, apa kalian sudah mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian semua? Sudah meresum dan membaca literasi mengenai materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Oke, baik. Kalau sudah, nanti review atau rangkumannya dikumpulkan ke depan. Dan jangan lupa untuk LKPD yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan selanjutnya dikumpulkan di depan ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem resus dan juga transfusi darah. Tujuan dari pertemuan kali ini yaitu agar siswa mampu mengetahui sistem resus. Yang kedua, agar siswa mampu menjelaskan proses transfusi darah pada manusia. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang transfusi darah dan sistem resus? Oke, kita langsung mulai saja ya, apa itu sistem resus, kemudian bagaimana proses transfusi darah itu berlangsung. Kita mulai saja ya. Yang pertama kita bahas yaitu golongan darah resus. Apa sih golongan darah resus itu? Jadi, resus itu merupakan protein atau antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit. Yang kedua yaitu sistem golongan darah resus. Jadi, sistem golongan darah resus itu dikendalikan oleh gen RH atau resus. Kemudian, golongan darah resus itu ada 2, yaitu golongan darah resus positif dan golongan darah resus negatif. Sampai sini kalian paham? Resus positif atau golongan darah RH positif. Seseorang yang mempunyai golongan darah RH positif yaitu apabila dia memiliki RH antigen pada eritrositnya, yang berarti darahnya memiliki antigen RH yang ditunjukkan reaksi positif dan terjadi penggumpalan eritrositnya pada waktu dilakukan tes. Sedangkan RH negatif atau golongan darah RH negatif yaitu apabila seseorang yang tidak mempunyai RH antigen pada eritrositnya, berarti darahnya tidak memiliki antigen RH yang ditunjukkan dengan tidak ada reaksi positif atau tidak terjadi penggumpalan pada saat dilakukan tes dengan antibodi RH. Sampai sini paham? Jadi ya, kalau RH positif itu dia mempunyai RH antigen pada eritrositnya dan terjadi penggumpalan, sedangkan pada RH negatif
tidak mempunyai RH pada antigen eritrositnya dan tidak terjadi penggumpalan pada saat dilakukan tes. Sampai sini paham apa yang dimaksud dengan RH positif dan RH negatif? Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama melihat video berikut ini. RH. Orang dengan golongan darah RH positif artinya di permukaan eritrosit memiliki antigen RH. Sedangkan orang yang dikatakan memiliki RH negatif, maka di permukaan eritrositnya tidak memiliki antigen RH sama sekali. Normalnya manusia tidak memiliki antibodi anti-RH. Tetapi ketika seseorang mendapatkan donor darah dari orang dengan RH positif, maka tubuh manusia akan mulai menghasilkan antibodi anti-RH. Sehingga yang tadinya tidak ada menjadi ada karena respon tersebut. Hal ini bisa menjelaskan kenapa ada kelainan yang terjadi pada ibu hamil dengan RH negatif ketika mengandung anak dengan RH positif. Oke, ini ada ibu hamil. Ibu hamil ini memiliki RH negatif. Artinya di permukaan eritrosit yang ada di dalam tubuh ibu hamil ini tidak ada antigen RH. Tetapi karena dia menikah dengan orang yang memiliki golongan darah dengan RH positif, akan ada kemungkinan bahwa anak yang dikandungnya memiliki golongan darah dengan RH positif. Ini adalah kehamilan pertama. Sebetulnya ketika sedang masa kandungan, eritrosit yang ada di dalam tubuh fetus atau bayi yang sedang dalam kandungan tidak akan masuk ke aliran darah atau sirkulasi dari ibunya. Tetapi ketika pada masa melahirkan, ada kemungkinan di mana darah dari fetus akan masuk ke dalam aliran darah ibu. Ketika proses persalinan ini terjadi dan ada sedikit darah bayi yang masuk ke dalam tubuh ibu dengan RH negatif, maka yang akan terjadi adalah tubuh ibu ini akan memproduksi antibodi anti-RH. Selesai sampai di situ. Lalu anaknya lahir dengan selamat. Jadi hal ini tidak akan memberikan efek apapun pada kehamilan pertama dari ibu dengan RH negatif yang mengandung anak dengan RH positif. Tapi masalah akan timbul pada kehamilan kedua. Pada kehamilan kedua, kondisi ibunya sudah memiliki antibodi anti-RH. Dan kalau pada kehamilan kedua, anak yang dikandungnya memiliki golongan darah dengan RH positif, akan menjadi bahaya pada anaknya. Betul memang eritrosit dari anak tersebut tidak bisa mengalir ke sirkulasi darah ibunya ketika dalam masa kandungan. Tetapi antibodi anti-RH ini dapat menembus plasenta sehingga antibodi yang ada di aliran darah ibu bisa masuk ke aliran darah bayi. Hal ini akan menimbulkan masalah karena antibodi anti-RH akan berikatan dengan antigen RH yang ada di eritrosit bayi dan nantinya akan menimbulkan hemolisis atau pecah selnya. Kondisi inilah yang menyebabkan hemolytic disease of the newborn. Jadi ketika baru lahir, bayinya akan mengalami hemolisis. Hal ini hanya akan terjadi ketika bayi yang dikandungnya memiliki RH positif. Apa yang terjadi ketika bayi yang dikandung dengan ibu RH negatif dan memiliki antibodi anti-RH? Yang akan terjadi adalah bayi yang dikandungnya ketika RH-nya negatif, maka bayi tersebut akan baik-baik saja. Tidak akan terjadi hemolytic disease of the newborn. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kemudian, kita akan masuk pada bab selanjutnya mengenai transfusi darah. Apa itu transfusi darah? Transfusi darah merupakan proses mentransfer darah atau darah yang berbasis produk dari satu orang ke sistem peredaran darah orang lain. Jadi,
Transfusi darah adalah kita mentransferkan darah kita kepada orang yang sedang membutuhkan darah lebih banyak dari kita. Hal ini biasanya dikarenakan orang tersebut mengalami kecelakaan atau berbagai hal lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari transfusi darah. Apa saja tujuan dari transfusi darah itu? Yang pertama, yaitu mengurangi kelebihan zat besi yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, menanamkan jiwa sosial pada diri kita. Yang ketiga, sekali donor dapat menyelamatkan 3 nyawa pasien. Yang keempat, meningkatkan produksi sel darah merah atau yang sering disebut apa sel darah merah? Ya, eritrosit. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan. Yang kemudian, meningkatkan kesehatan psikologis. Selanjutnya, membantu membakar kalori yang ada pada tubuh kita. Ingat ya, kalori jahat. Kemudian, meningkatkan kapasitas paru-paru dan juga ginjal. Yang terakhir yaitu mencegah adanya stroke atau kelainan stroke dan menurunkan kolesterol yang ada di tubuh kita. Jadi, tujuan dari transfusi darah selain untuk menanamkan jiwa sosial, tetapi dengan adanya transfusi darah ini kita juga bisa menjaga kesehatan pada diri kita agar tetap sehat, bugar, dan selalu segar. Selanjutnya yaitu syarat donor darah. Jadi, waktu kita donor tidak asal muasal saja, tetapi ada syarat-syarat yang harus kita penuhi saat kita melakukan donor darah. Yang pertama yaitu usia harus 20-50 tahun bagi yang rutin donor sampai usia 70 tahun. Tetapi selain itu bisa sekitar umur 18 tahun ke atas. Kemudian berat badan minimal 50 kilo. Di bawah 50 kilo tidak boleh donor. Yang kemudian ada tekanan darah normal antara 110 sampai 130 sistol dan 70 sampai 90 diastol. Yang selanjutnya yaitu kondisi badan sehat pada saat donor. Tidak demam atau menderita influenza. Selanjutnya yaitu tidak sedang minum obat-obatan, misalnya setelah minum antibiotik, anti nyeri dalam waktu 1 minggu terakhir. Jadi kalau seumpama kita mau donor hari Sabtu, selama 1 minggu ke belakang kita tidak boleh minum obat-obatan apapun. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit seperti penyakit liver atau hepatitis, kemudian penyakit malaria, hemofili, jantung, alergi, asma, diabetes mellitus, ginjal, HIV, dan AIDS. Jadi saat kita donor, kita harus bersih dari riwayat penyakit. Kemudian yaitu istirahat malam minimal 6 jam sebelum donor. Selanjutnya, tidak dalam keadaan hamil, menstruasi, dan juga menyusui. Prinsip pada golongan darah. Aglutinogen A tidak boleh bertemu dengan aglutinin alfa dan aglutinogen B tidak boleh bertemu dengan aglutinin beta. Apabila hal ini terjadi, maka akan terjadi penggumpalan darah. Selanjutnya kita masuk pada skema transfusi darah. Oke, kita lihat pada tabel pertama yaitu ada golongan darah A dengan tanda panah golongan darah A, kemudian golongan darah O, golongan darah B, dan golongan darah AB. Yang pertama kita lihat ya, di mana di situ golongan darah A hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah A saja dan golongan darah AB.
Dan juga golongan darah A dapat menerima darah dari golongan darah A dan juga golongan darah O. Selanjutnya tabel kedua yaitu golongan darah O. Golongan darah O bisa mendonorkan darah kepada semua golongan darah, baik golongan darah A, B, AB, dan O, dan juga dapat menerima darah dari golongan darah O saja. Oleh karena itu, golongan darah O disebut sebagai donor universal. Jadi, golongan darah O itu hanya bisa menerima transfusi darah dari golongan O saja, tapi golongan darah O bisa mendonorkan darahnya baik ke golongan darah A, AB, B, dan juga O. Selanjutnya yaitu tabel ketiga, yaitu mengenai golongan darah B. Jadi, golongan darah B hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan B saja dan AB. Bukan hanya itu, golongan darah B dapat menerima darah dari golongan darah B dan juga golongan darah O. Selanjutnya yaitu golongan darah AB yang bawah, di mana golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan AB saja. Tetapi golongan darah AB dapat menerima darah atau dapat mendapatkan darah dari semua golongan darah, baik menerima darah dari golongan darah A, dari golongan B, dari golongan darah AB, dan juga dari golongan O. Oleh karena itu, golongan darah AB disebut sebagai resipien universal. Kalau golongan darah O tadi, kalian ingat golongan darah O disebut sebagai apa? Ya, jadi kalau golongan darah O dikenal sebagai donor universal, sedangkan kalau golongan darah AB sering disebut dengan resipien universal atau penerima universal. Kalau golongan darah O sebagai donor universal. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama video berikut ini. Kita membicarakan tentang golongan darah, sangat erat kaitannya dengan transfusi darah. Maksud dari transfusi darah itu sendiri adalah proses transfer dari darah whole blood, semua kandungan darahnya diberikan atau komponen darah tertentu diberikan pada seorang pasien yang mengalami indikasi untuk mendapatkan darah tambahan. Untuk transfusi darah tidak boleh sembarangan. Tidak bisa si A langsung mendonorkan ke si B mendonorkan ke si C. Tidak bisa seperti itu karena ada beberapa aspek yang perlu dilihat. Salah satunya adalah pengelompokan ABO. Kenapa sih harus sama golongan darahnya? Kenapa orang dengan golongan darah A harus mendapatkan darah dari golongan darah A juga? Kenapa orang dengan golongan darah B harus mendapatkan darah dari golongan darah B juga? Dan seterusnya. Itu sebenarnya kenapa sih? Apa yang sebenarnya akan terjadi jika tidak cocok kelompok darahnya? Ketika ABO-nya tidak sama, maka yang akan terjadi adalah contohnya, ketika seseorang dengan golongan darah A mendapatkan darah dari golongan darah B, yang akan terjadi adalah ini adalah orang dengan golongan darah A. Ini adalah orang dengan golongan darah B. Kita lihat di sini ada antigen A. Di sini ada antibodi anti B. Lalu darah yang masuk ke pasien dengan golongan darah A ternyata adalah golongan darah B. Artinya pada permukaan eritrositnya memiliki antigen B dan pada plasma darahnya memiliki antibodi anti A. Ketika golongan darah B masuk ke tubuh orang dengan golongan darah A, yang akan terjadi adalah antibodi anti B yang ada di plasma darah orang dengan golongan darah A akan berikatan dengan antigen B. Lalu antibodi anti A akan berikatan dengan antigen yang ada di permukaan eritrosit golongan darah A. Ketika hal ini terjadi, maka akan terjadi crosslink antara antibodi dan antigen. Jika crosslink terjadi, maka akan terjadi aglutinasi, yang akhirnya akan terjadi hemolisis. Di mana hemo artinya adalah darah, lisis artinya pecah. Jadi sel darah merahnya pecah.
akan jadi menarik ketika kita membicarakan golongan darah AB dan O. Golongan darah AB memiliki kedua antigen, yaitu antigen A dan antigen B pada permukaan eritrosit. Sama sekali tidak memiliki antibodi anti-A maupun antibodi anti-B. Lalu pada golongan darah O, terlihat bahwa di permukaan eritrositnya memang tidak ada antigen A maupun antigen B. Tetapi pada plasma darahnya memiliki antibodi anti-A dan antibodi anti-B. Dari sinilah akhirnya muncul istilah di mana golongan darah AB adalah resipien universal dan golongan darah O adalah donor universal. Di mana resipien universal maksudnya adalah golongan darah AB bisa mendapatkan donor darah dari golongan darah manapun semata-mata karena golongan darah AB tidak memiliki antibodi apapun, baik antibodi anti-A maupun antibodi anti-B. Sehingga kalau ada golongan darah lain yang masuk, tidak akan terjadi kompleks antibodi dan antigen. Golongan darah O disebut dengan donor universal, artinya adalah golongan darah O bisa mendonorkan ke golongan darah manapun. Tapi ternyata kedua istilah ini adalah misleading atau menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena tadi di awal kita sudah sama-sama tahu ya kalau ternyata klasifikasi itu bukan hanya klasifikasi ABO pada darah. Karena antigen di eritrosit pun ada banyak sekali selain antigen A dan B. Sehingga yang perlu kita lihat bukan hanya dari pengelompokan ABO, melainkan dengan pengelompokan yang lain juga. Sehingga kalau ingin ada proses transfusi, darahnya betul-betul harus di cross match, harus dicocokkan. Tidak boleh sampai tidak cocok, karena nantinya pasti akan menimbulkan efek samping kalau terjadi ketidakcocokan. Makanya pada praktiknya betul-betul sangat ketat untuk transfusi darah ini. Setelah ini kita akhiri pembelajaran pada hari ini, tapi sebelum kita akhiri, kita simpulkan bersama-sama mengenai materi yang sudah kita dapat pada hari ini. Jadi, transfusi darah merupakan proses mentransfer atau mendonorkan darah kepada orang yang sedang membutuhkan darah. Di mana proses transfer dan mendonorkan darah ini tidak boleh asal-asalan, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dan ditaati. Oke. Hari ini kita sudahi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa kalian selalu belajar dan selalu menjaga kebersihan. Seperti biasanya, silakan kalian semua, anak-anak semua, mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya dan merangkum di buku catatan. Selamat siang dan sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.